Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu mimpi saya yang yang memaksa saya untuk menafsirkan itu kira-kira mimpinya benar atau tidak, dan kalau benar terjadinya kapan gitu ya. Ini mimpi saya bulan Juni ya, tahun 2004, bulan Juni tahun 2004 ini. Jadi di mimpi tersebut saya sholat subuh gitu ya, sholat subuh, kemudian sholat subuh berapa menit ya, cuman sebentar, saya cuman mungkin 20-an, mungkin nggak nyampe setengah jam. Kemudian saya minum sebentar gitu ya, 1 gelas minum air putih sebentar, terus kemudian saya terbang ke suatu tempat gitu ya. Jadi di mimpi ini saya bisa terbang gitu, nggak pakai pesawat gitu ya. Ya memang aneh, tapi mimpinya memang seperti itu ya. Terbang nggak pakai sayap gitu ya, kayak Superman gitu, tidak. Ya pakai baju biasa itu yang saya pakai sholat itu. Terbang ke situ, ke suatu tempat. Saya tidak tahu tempatnya di mana. Nah, di tempat itu saya melihat kondisinya ya itu masih gelap dan belum masuk waktu subuh. Jadi subuhnya masih beberapa menit lagi gitu ya. Jadi padahal saya sudah sholat subuh, sementara lokasi yang saya tuju itu belum masuk sholat subuh ya. Sholat subuhnya masih beberapa menit lagi. Nah, saya melihat di situ ada 2 orang ya. Ada masjid gitu ya, ada masjid tapi masih kosong gitu ya. Mungkin jamaahnya belum datang gitu ya. Dan di masjid itu ada 2 orang di depan masjid ya, ada 2 orang laki-laki, satu perempuan gitu ya. Mereka berbicara dengan bahasa Indonesia gitu ya, ada campur Melayunya gitu ya, ada gitu. Nah, itu terus setelah itu saya melihat ke arah masjidnya. Ini kondisinya di daerah pesisir ya, di dekat pantai gitu. Nah, kemudian saya melihat ke arah pantai ya gitu ya. Jadi saya jalan sebentar gitu ya ke arah garis pantai gitu ya. Di dekat pantai itu otomatis karena masih gelap ya kan, lautnya itu masih warnanya biru gelap gitu ya gitu. Nah, ternyata tiba-tiba itu air lautnya itu membumbung tinggi gitu ya, Jadi ini posisi saya gitu, berdiri gitu ya, menghadapi laut itu. Nah, air lautnya itu membumbung tinggi gitu, saat gitu berdiri tegak gitu ya. Jadi kayak tinggi pohon gitu ya, berdiri tegak. Nah, air lautnya itu bisa ngomong gitu ke saya. Jadi di mimpi ini saya bisa bicara dengan air laut tersebut. Jadi air laut tersebut ngomong ke saya gitu, "Mas Imam, larilah ke puncak bukit di sana. Saya mau masuk," gitu. Jadi saya disuruh lari ke puncak bukit. Di belakang saya memang ada bukit gitu ya. Jadi sekitar jarak 200 lebih ya. Mungkin kalau dengan bukitnya itu 300 meteran gitu ya. Ada bukit tingginya sekitar 60 meter gitu ya. Ada bukit, saya disuruh lari oleh air laut tersebut menuju ke puncak bukit gitu ya, karena dia mau masuk gitu ya. Air lautnya pengen masuk ke daratan gitu. Wah, saya otomatis berkata,
saya nggak mau lari, saya tetap di sini, saya bertahan di sini gitu ya. Saya nggak mau kamu masuk ke daratan gitu ya. Jadi saya tidak ingin air laut tersebut masuk ke daratan. Nah, air laut tersebut masih mendesak saya gitu, cepatlah lari gitu ya, gitu ya. Saya nggak mau gitu kan. Kalau saya bilang nggak mau, itu kan kalau masuk ya nanti kasihan permukimannya di belakang ya, kena semua, nanti tenggelam semua gitu ya kan. Saya mikirnya seperti itu. Nah, lama sekali gitu ya, jadi saya berdiri, air lautnya masih tegak terus gitu ya. Saya berdiri gitu, sambil berdiri itu, pada waktu saya berdiri itu saya berzikir ya. Zikir yang saya ucapkan saat itu doa nurun nubuwah, doa nur buat gitu ya. Bisa Anda cari gitu ya di kitab-kitab kecil atau mungkin cari aja Mbah Google itu, di doa nur nubuwah itu, Allahumma dzis sultanil azim wa dzil manil qadim wa dzil wajhil karim gitu, sampai belakang itu, sampai wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Bisa ditambah dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin gitu. Saya ucapkan 100 kali, kemudian 200 kali, terus sampai 300 sekian ya, hampir 400 itu saya masih tetap dalam posisi berdiri itu. Saya berpikir seperti itu sambil memandang laut gitu, karena saya tidak ingin air laut masuk gitu. Nah, tetapi air laut itu nggak kurang akal gitu. Jadi air laut itu, jadi karena saya berpikirnya mungkin agak lama ya, jadi sudah ada sinar matahari yang mengenai air laut tersebut gitu ya. Air laut tersebut kemudian menunjukkan percikan buih putihnya gitu ya. Buih putihnya gitu langsung membentuk lafaz alim lam ha gitu, kalau dibacakan Allah gitu ya. Gitu, so, di buihnya itu, di atasnya, jadi saya di bawah, di buih atasnya itu ada lafaz Allah gitu ya. Dia membentuk itu gitu. Dia memaksa saya untuk segera lari ke atas bukit gitu ya. Melihat saya berpikir seperti itu, kemudian saya lihat ada laut. Waduh, saya baru sadar ini berarti air laut ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya lari gitu ya. Larinya tidak cepat gitu ya, lari kayak orang jogging gitu. Jadi baru berapa menit gitu baru nyampe ke atas bukit. Nah, setelah saya nyampe ke atas bukit, dan ternyata benar gitu, air laut itu langsung masuk gitu, cepat sekali, suaranya keras sekali, warnanya hitam gitu, jadi luar biasa gitu. Nah, kan itu matahari sudah agak tinggi ya, agak tinggi, jadi saya bisa melihat kanan kiri itu rata semua, kena oleh karena gaya dorong dari air laut tersebut ya. Nah, saat di atas bukit itu saya melihat hampir setengah dari bukit tersebut yang terkena oleh hempasan air laut itu. Saya melihat di atas bukit, saya berdiri menghadap kiblat gitu. Menghadap kiblat, saya bisa memandang jauh gitu sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Ka'bahnya. Di situ saya melihat sambil menangis gitu ya. Sambil menangis karena I can do nothing gitu ya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu air laut diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah berusaha berzikir itu tadi, doa nurun nubuwah itu, yang merupakan ijazah dari guru-guru saya gitu, dari
Kiai Haji Dimyati Nawawi. Terus saya istilahnya menangis gitu ya, nggak bisa apa-apa gitu ya, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, saat menangis itu saya melihat saya mampu melihat Ka'bah ya, dengan Masjidil Haramnya. Nah, pada saat itu saya menafsirkannya ada bencana air laut naik ke daratan gitu ya, gitu. Dan karena saya mengira ya, pada waktu itu yang akan terkena itu daerah Bengkulu gitu ya, daerah Bengkulu pada jam 7 pagi gitu ya, pada jam 7 pagi pada awal Februari tahun 2005 gitu. Saya mengira seperti itu ya, saya menafsirkannya seperti itu. Ternyata saya menafsirkannya salah gitu ya, ternyata salah, dan memang benar terjadi. Ternyata mimpinya benar terjadi ya, jadi bukan mimpi dari setan atau ternyata yang mimpinya benar-benar terjadi. Dan terjadinya ternyata di Aceh ya, 26 Desember 2004. Pada waktu itu saya memang sedang tidak puasa gitu ya, tidak, berarti kan sedang tidak puasa, berarti bukan di bulan Ramadan, bukan pula di hari Senin atau Kamis gitu ya. Ternyata kan di hari Minggu kalau nggak salah itu. Nah, jadi ini yang salah satu mimpi yang benar-benar terjadi. Tapi saya salah menafsirkannya, lokasinya dan waktunya ya. Saya kira awal Februari 2005, kemudian yang terjadi adalah 26 Desember tahun 2004 gitu ya. Jadi saya sudah menceritakan mimpi ini gitu, jadi ke seorang kiai gitu. Tapi jadi kiai itu bilang, iya, saya juga dapat cerita gitu, ada bencana besar dari temannya juga, sesama kiai 2 orang gitu. Siapa saya nggak tahu kiai tersebut ya, mimpinya gimana juga nggak tahu saya, kiai tersebut ya, yang 2 orang ya. Jadi ini salah satu mimpi yang membuat saya harus berpikir gitu ya, lokasinya di mana dan waktunya kapan. Ternyata saya salah nebak gitu ya, lokasinya saya salah, waktunya juga saya salah nebak gitu. Nah, ini yang ada di mimpi. Tapi yang di kenyataan aslinya memang pada saat hari hanya itu kan ada ada undangan untuk pertemuan gitu ya, dari mahasiswa pemuda Aceh yang ada di Semarang gitu. Cuman saya lupa gitu ya ngasih ke mereka. Jadi ada undangan dititipin ke saya gitu ya. Jadi ada teman Aceh itu kan, saya banyak yang kenal gitu di situ. Dan dititipin ke saya hari Sabtu siangnya gitu. Setelah dititipin itu saya sholat duhur sampai saya tidur gitu ya. Setelah tidur malah lupa gitu, saya dititipin undangannya padahal pertemuannya untuk hari Minggunya gitu, hari Minggu tanggal 26 Desember. Saya lupa itu. Dan Masya Allah itu ya, akhirnya setelah itu terjadi ya, tanggal tsunami itu terjadi, saya baru teringat mimpi ini yang waduh ya Allah, ternyata ya seperti itu. Saya mungkin saya kurang ibadahnya kurang mungkin ya. Jadi saya salah menebak lokasinya, saya juga salah menebak waktunya gitu. Padahal mimpinya mimpi benar, bukan mimpi setan gitu. Jadi dulu kan ada teori konspirasi gitu ya, bahwa gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh itu karena ada ledakan bom nuklir gitu ya, yang ditaruh di bawah laut gitu ya, di bawah laut yang ada di di sebelah baratnya Aceh sampai perbatasan itu Myanmar itu kan dulu ada gitu loh ya, gitu ya,
ada teori konspirasi seperti itu. Tapi kalau di dalam mimpi saya yaitu karena air laut diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi karena ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya saya jadinya takut gitu ya, menuruti perintah air laut tersebut untuk berlari menuju atas bukit. Ya alhamdulillah gitu, waktu berlari itu saya normal-normal aja ya, tidak muntah-muntah gitu ya saat naik ke atas bukit. Padahal biasanya kalau ada orang yang belum sarapan atau gimana itu kan bisa muntah itu waktu naik ke atas bukitnya gitu ya. Gitu. Saya kira begitu ya teman-teman ya gitu. Mimpi yang tsunami Aceh ya tahun 2004 ya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi